Semua lapisan masyarakat yang ada di Jawa pada saat itu merasakan semerbak aroma kekalahan yang menimpa bangsawan Jawa dan para ulama dalam melawan kaum kolonial pada saat Perang Jawa yang terjadi antara tahun 1825 sampai dengan 1830 Masehi. Banyak dari kalangan bangsawan keraton Surakarta dan Yogyakarta ditangkap dan dibuang ke Aceh karena terindikasi bersekutu untuk melawan kaum kolonial. Salah satunya keluarga pujangga keraton Surakarta, sebut saja Raden Ngabei Ronggo Sasmito. Pembuangannya ke negeri seberang dimanfaatkan oleh Raden Ngabei Ronggo Sasmito dalam menggubah tembang Jawa klasik yang ia sebut sebagai ajaran-ajaran rahasia atau wadi dan terlarang atau linarangan yang berasal dari para guru sufinya. Hasil karyanya dikenal sebagai suluk Acih atau Kidung Aceh. Suluk dalam bahasa Arab dikonotasikan untuk menunjuk suatu perjalanan di jalur mistik. Dalam tradisi Jawa, suluk berarti sebuah genre puisi. Puisi tembang yang menjelajahi hubungan antara Tuhan dengan makhluknya, khususnya relasi antara Tuhan dengan manusia pada umumnya. Suluk Acih terdiri dari 17 puisi mistik yang kemudian baru tersebar luas dalam masyarakat Jawa pada abad ke-19 dan tahun-tahun berikutnya. Suluk Acih secara keseluruhan berisi mengenai susunan ilahi tubuh manusia, perkembangan manusia, hubungan antara Tuhan dan manusia, serta olah disiplin mencapai kesempurnaan manusia. Dalam suluk ini juga mengungkapkan ajaran rahasia, termasuk ajaran Tarekat Syatariah. Tarekat Syatariah dibawa ke dunia Melayu oleh salah satu leluhur spiritual Raden Ngabei Ronggo Sasmito, yakni Abdul Al-Rauf Singkel, yang silsilah keluarganya berasal dari Aceh. Ciri paling menonjol dari ajaran-ajarannya menunjukkan apa yang disebut sebagai neo-sufisme, yakni ajaran tasawuf harus berjalan seiring dengan syariat. Hanya dengan kepatuhan pada syariat, para penganut jalan mistik dapat memperoleh pengalaman hakikat sejati. Banyak muridnya yang meneruskan ajaran yang dibawa oleh Abdul Al-Rauf Singkel dengan corak neo-sufisme. Di antara murid Abdul Al-Rauf Singkel adalah Syekh Haji Abdul Muhyi, seorang sarjana muslim Jawa dari Kerajaan Mataram, Jawa Tengah, yang dalam suatu waktu telah menerima pengajaran Tarekat Syatariah dari Abdul Al-Rauf, berpindah ke Kerajaan Banten dan menetap di Bukit Jawa Barat bagian tenggara, tidak terlalu jauh dari pantai selatan. Ada anggapan putra dari Abdul Al-Muhyi yang bernama Fakih Ibrahim sudah mengabdi sebagai penghulu di Istana Surakarta semasa Raja Pakubuwono II berkuasa dan Pakubuwono III. Kita tahu Pakubuwono II adalah raja yang mencoba memerintah sebagai seorang raja sufi di Kartasura sebelum memindahkan keratonnya ke Surakarta karena dorongan dari ibunya Ratu Pakubuwono. Serat Wulang Dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan kaping kalih adalah serat yang ditulis guna pengajaran moral atau piwulang yang menekankan perlunya ketaatan kuat kepada kewajiban ibadah Islam. Juga berisi kritikan tajam kepada siapa saja yang berani menyimpang dari hukum Islam atau syariah. Naskah ini salah satunya naskah yang dinisbatkan kepada Pakubuwono II. Putranya Pakubuwono III dalam karyanya yang berjudul Suluk Martabat Wahdat Wakidiyat menggaungkan gema ajaran metafisik Syatariah. Tembang ini membeberkan mengenai 7 level tingkat wujud. Naskah ini juga menjelaskan bagaimana penyusunan martabat kedua dan ketiga atau wahdah dan wahidiyah yang membentuk level paling tinggi dari manifestasi diri Tuhan di dalam dirinya sendiri, juga terkait kemusnahan diri menuju ketuhanan yang dialami dalam capaian kesempurnaan makrifat. Adalah Pakubuwono keempat yang mengarang serat Wulangreh berisi pengajaran moral atau piwulang
bagi generasi muda kelas elit yang ditulis pada tahun 1809 Masehi, tetapi serat ini sering diabaikan. Tidak itu saja, ingkang sinuhun Kangjeng Susuhunan Pakubuwono IV juga mengarang sejumlah suluk. Suluk Pakubuwono IV secara khusus mempunyai perhatian akan ciri-ciri metafisika dan kosmologis jiwa raga kodrati manusia. Secara pasti, suluk-suluk ini menebarkan semerbak aroma ajaran Satariyah. Perlu dicatat bahwa Pakubuwono keempat memberikan nama Raden Ayu Satariyah untuk putri pertamanya yang lahir dari permaisurinya. Serat Centini sebagai buku ensiklopedia Jawa, naskah yang penuh aroma ajaran Satariyah dan paling dipuji dari seluruh karya sastra Jawa. Penyusunan Centini ditulis atas arahan ingkang sinuwun Kangjeng Susunan Pakubuwono kelima di bulan Januari 1815 Masehi. Serat ini disusun oleh tim pujangga istana yang dikepalai oleh Mas Ronggo Sutresno, Ki Ngabei Sastrodipuro dan Raden Ngabei Yosodipuro II bersama putra mahkota sendiri. Centini di dalamnya banyak sekali karya suluk dengan ajaran Satariyah yang meresap di dalamnya. Namun biasanya itu tersirat tidak tersurat secara gamblang dalam serat Centini tersebut. Dengan posisi pentingnya ajaran Satariyah di antara para pujangga dan putra mahkota, secara otomatis ajaran Satariyah melekat dan merembes dalam serat Centini. Kadang juga ajaran dan amalia Satariyah secara eksplisit disebutkan di dalam serat ini. Perlu diketahui, Kiai Maja selaku penasihat agama Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa sekaligus ada ikatan penting dengan Keraton Surakarta, merupakan salah satu penganut Satariyah yang taat. Kiai Maja tergabung dalam lingkaran para guru Islam sebagai penyokong inti dalam pemberontakan Diponegoro. Sungguh masuk akal jika lingkaran ini adalah lingkaran Satariyah. Pada tahun 1830 Masehi menjadi titik balik yang begitu penting dalam sejarah politik dan sosial masyarakat Jawa, ditandai dengan berakhirnya kekuasaan Istana Pribumi yang merupakan awal mula kolonialisme tinggi di Jawa. Ditangkap dan dibuangnya petinggi elit Jawa, baik itu Pakubuwono IV, Kiai Mojo, Raden Ngabei Yosodipuro II, dan Raden Ngabei Ronggo Sasmito, menjadi kemunduran yang begitu jauh bagi tarekat Satariyah di Istana Surakarta. Kaum kolonial menganggap Islam, khususnya Satariyah, menjadi ancaman tersendiri bagi mereka, sehingga mereka memisahkan calon raja dan keturunannya dari praktek-praktek keislaman, terutama tarekat Satariyah.